Kita seru banget baru membahas doktrin tentang Allah. Kemarin kita sempat teleponan dulu karena Pak Esra mau mencuri di tikungan, mau langsung lompat ke kalik langit dan bumi. Gimana Pak Yos gitu? Kenapa itu Pak? Boleh di-spill dulu Pak. Ya, karena memang Allah Bapa yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi. Dan salah satu pernyataan kemahakuasaan Allah adalah dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, hanya kita nggak selesai situ saja, materi nggak habis nih ya. Nah, jadi sudahlah kita kalik langit dan bumi kita next year. Jadi hampir saja Bapa yang Maha Kuasa itu 3 kali pertemuan saudara. Kemarin Bapa, lalu hari ini Maha Kuasa, lalu baru minggu berikutnya Bapa yang Maha Kuasa. Jadi mohon maaf kalau hari ini tadi rada bablas, tetapi saya percaya juga nggak membosankan juga. Ada banyak poin-poin ting-ting yang begitu banyak sehingga memunculkan, men-trigger setiap pemikiran kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mulai masuk dulu ke jika keselamatan sudah ditetapkan hanya melalui Yesus. Lantas kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh manusia, Pak? Hukum Taurat itu tidak diberikan supaya kita taat dan selamat. Bukan itu tujuannya. Tujuan hukum Taurat itu diberikan, kan hukum Taurat itu aturannya banyak sekali ya. Sekarang saya tanya, kalau tidak ada peraturan, lampu merah berhenti, ada nggak pelanggaran lalu lintas? Nggak ada kan? Kapan pelanggaran lalu lintas dalam hal itu terjadi? Ketika ada peraturan. Begitu ada peraturan, kamu langgar, maka kamu bersalah. Tapi kalau peraturannya tidak ada namanya pelanggaran. Kalau di dunia ini hanya ada satu peraturan, berapa kemungkinan kamu melanggar peraturan? Satu saja. Kalau ada 10 peraturan, kamu kemungkinan melanggar 10 peraturan. Kalau ada 1000 peraturan, kamu kemungkinan melanggar 1000 peraturan. Nah, peraturan di hukum Taurat itu berapa banyak? Banyak sekali kan? Nah, karena peraturannya banyak sekali, Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin melakukannya. Tapi kenapa dia kasih perintah begitu? Bukan supaya kamu bisa taat lalu kamu selamat, tapi supaya kamu sadar bahwa kamu tidak bisa taat. Wah, karena mengapa begitu? Karena begini. Kalau kamu mau taat supaya kamu selamat, bisa sebenarnya. Tapi taatlah semua dan tidak boleh ada satu pun yang dilanggar. Sekarang coba buka Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 mulai ayat yang ke 10. Oke, saudara lihat ya. Dari kalimat ini. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita orang berdosa, ini kita orang terkutuk. Nah, tapi mari kita lihat siapakah orang terkutuk itu. Pertama, terkutuklah orang. Saudara perhatikan kata-kata saya ya. Mana yang saya loncati. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Jadi siapakah orang terkutuk? Yaitu setiap orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini banyak sekali. Begitu kamu tidak lakukan, kamu terkutuk. Ini grup pertama yang terkutuk. Saudara sudah masuk sih ini grup pertama atau belum? Masih belum merasa terkutuk ya? Kalau belum, mari kita lihat yang kedua. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Tekanan yang ini adalah setia. Setia itu artinya apa? Setia itu artinya terus menerus. Kalau kamu lakukan tapi tidak terus menerus, kamu terkutuk. Kamu pernah sabar? Selalu sabar? Kamu terkutuk. Kamu pernah mengampuni orang? Selalu mengampuni? Terkutuk. Saudara kasih persembahan persepuluhan?
Selalu bolong satu kamu terkutuk. Ya, baca Alkitab, yes, selalu tidak terkutuk. Berdoa, yes, selalu tidak terkutuk. Jadi begitu ada satu yang kamu tidak lakukan, kamu terkutuk. Ada yang masih rasa lolos. Sekarang yang ketiga, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Ini semua. Jadi kalau kamu lakukan tapi tidak semua, kamu terkutuk. Kalau hukum Tuhan ada 1000, kamu lakukan 999, kurang satu saja, kamu terkutuk. Jadi kapan tidak terkutuknya? Lakukan semua secara sempurna, tidak kurang satu. Bisa? Tidak bisa. Ini grup ketiga yang terkutuk. Yang keempat yang terkutuk itu adalah semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Maksudnya yang mau melakukan hukum Taurat supaya selamat, supaya hidup, terkutuk juga. Jadi begitu kamu tidak lakukan, kamu terkutuk. Kamu lakukan tapi tidak terus, kamu terkutuk. Kamu lakukan tapi tidak semua, kamu terkutuk. Kamu berusaha lakukan supaya selamat, kamu terkutuk. Maka dari 4 penjuru kamu dikurung oleh kutuk. Maka tidak ada satu orang pun bisa lolos dari kutukan itu. Kenapa? Karena memang hukum Taurat tidak diberikan supaya kamu taat lalu kamu selamat. Tidak. Hukum Taurat diberikan supaya kita sadar bahwa ternyata kita ini banyak pelanggaran ya. Tuhan kasih 1000 hukum, kita ini ternyata salah 1000 ya. Tuhan kasih 10.000, kita salah 10.000 ya. Tuhan kasih 1 juta, kita ini salah 1 juta ya. Sehingga lama-lama dengan baca-baca hukum Taurat, perintah-perintah, berjuang taat dan tidak bisa, kita sadar bahwa kita ini orang berdosa ya. Nah, maka fungsi hukum Taurat itu seperti cermin, menunjukkan bahwa ada kotoran di mukamu. Pakailah cermin untuk melihat kotoran, tapi untuk membersihkan kotoran jangan pakai cermin. Ngerti? Sekarang lanjut ke ayat berikut, Pak. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Terus, tapi dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa melakukannya akan hidup karenanya. Lalu ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, bahwa kita semua itu orang terkutuk, tapi gara-gara Kristus mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu tergantung, itu terkutuk. Di perjanjian lama, orang kalau mati terkutuk itu harus digantung. Bapak kalau dianggap orang terkutuk, Bapak harus dihukum digantung. Kenapa terkutuk? Karena maksudnya Bapak digantung itu kepala tidak sampai langit, kaki juga tidak injak bumi. Artinya langit tolak Bapak, bumi juga tolak Bapak. Bapak betul-betul terkutuk. Nah, karena itu harus terkutuk, itu harus tergantung. Nah, lalu kedua, kematian yang menebus dan penuh pengampunan itu kalau ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau begitu Yesus mati itu harus memenuhi 2 hal ini. Pertama, harus tergantung. Dan kedua, darah harus keluar. Tidak bisa hanya tergantung tanpa darah keluar. Dan tidak mungkin hanya darah keluar tanpa tergantung. Karena itu Yesus tidak bisa mati digorok. Karena waktu mati digorok hanya darah keluar tapi tidak tergantung. Kalau Yesus diracun, dia tidak tergantung. Darah juga tidak keluar atau keluar sedikit, tidak bisa. Dan satu-satunya hukuman yang cocok untuk 2 hal ini, tergantung dan tercurah darah, hanya penyaliban. Karena itu Tuhan mengatur, sebenarnya hukuman salib itu bukan ala Romawi. Itu alanya orang Persia, tapi orang Roma adopsi. Penjahat-penjahat kelas kakap saja yang dihukum dengan cara disalibkan. Dan ternyata Yesus hidup pada zaman Roma yang ada hukuman itu. Supaya apa? Supaya dia dinaikkan di atas kayu salib, lambang terkutuk, darahnya tercurah, ada pengampunan. Makanya Paulus bilang, ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus terkutuk. Kenapa? Karena dia ganti kutuk kita. Gara-gara Yesus ganti kutuk kamulah, maka sekarang kamu tidak terkutuk lagi. Gitu? Gara-gara Yesus ganti saya yang terkutuk inilah, maka sekarang saya tidak terkutuk lagi. Terus ayat 14. Kristus telah membuat ini itu apa? Di atas kayu salib itu, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa yang lain. Kalau begitu sekarang sudah jadi berkat kan? Tadi itu terkutuk. Maka semua orang di luar Kristus itu orang terkutuk.
Tapi hanya karena orang dalam Kristuslah sekarang kita sudah jadi orang diberkati. Amin. Gitu. Kalau begitu sekarang, kalau memang manusia tidak bisa lakukan hukum Taurat, kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Supaya jadi cermin, supaya kita berkaca dan sadar bahwa kotoran ini terlalu banyak. Tapi untuk membersihkannya butuh darah Kristus. Ya, gitu jawabannya. Wow. Ternyata kedaulatan Tuhan itu begitu luar biasanya ya. Ternyata sebuah skenario yang Allah kalau punya rencana nggak pernah gagal sebegitu detailnya. Nah, kita bicara sekarang tentang gospel connection nih Pak Esra. Apakah teologi covenant terkhusus di perjanjian Allah dengan Abraham ya di perjanjian lama itu juga terkait hubungan dengan penyaliban Kristus? Ya, sebenarnya yang tadi itu. Karena sebenarnya Tuhan itu kan kasih berkat ya. Abraham, kalau kamu keluar dari tanahmu, aku akan memberkati engkau. Dan engkau akan menjadi berkat. Dan olehmu semua keturunan di bumi ini akan diberkati. Nah coba sekarang kita lihat Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang ke 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Terus, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Yang jadi berkat siapa? Engkau. Siapa? Abraham. Siapakah yang akan menjadi berkat? Abraham. Tapi saudara lihat nanti pola itu bergeser. Ini engkau akan jadi berkat. Sekarang coba lihat Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Oleh siapa? Tadi oleh Abraham kan? Sekarang polanya berubah, bukan oleh Abraham, tapi oleh keturunan Abraham. Semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Lalu sekarang coba Kejadian 26 ayat 4. Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Tadinya janjinya bahwa Abraham yang akan jadi berkat. Tapi polanya bukan lagi Abraham, tapi keturunan Abraham yang jadi berkat. Lalu Paulus melihat ini. Oleh keturunanmu itu bentuknya tunggal. Bukan oleh keturunan-keturunanmu. Berarti hanya oleh satu keturunan saja. Sekarang lihat Galatia 3 ayat 16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kalau begitu, janji pada Abraham bahwa dia akan jadi berkat itu dipenuhi oleh siapa? Dipenuhi oleh Kristus. Karena itulah, kalau orang dalam Kristus, dia mendapatkan berkat yang berkat Abraham itu. Nah, kalau begitu kita bisa lihat teologi covenant teologi dari Abraham ini ternyata memuncaknya pada keturunan Abraham, yaitu Yesus. Karena itulah maka janji berkat untuk Abraham itu diwarisi oleh orang-orang yang beriman pada Kristus. Makanya kalau saudara beriman pada Kristus, saudara adalah anak Abraham dan diberkati bersama dengan Abraham. Tapi kalau orang di luar Kristus, dia orang terkutuk. Ya. Nah ini masih nyambung nih dalam hubungannya dengan sampai ke Yesus nih Pak Esra. Kenapa Yesus harus inkarnasi nunggu zaman Romawi? Tidak segera saja beberapa waktu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Langsung inkarnasi saja, jadi nggak perlu banyak orang yang berdosa. Coba Galatia pasal 4. Ayat 5. Kadang-kadang gara-gara daging babi ini Pak agak
Enggak, mulai dari ayat 4 saja. Galatia 5 ayat 4. Mulai ayat 4. Naik 1. Loh, Galatia 4. Tadi saya mau. Sorry. Galatia 4. Galatia 4 mulai ayat 4, 5, 6. Ya, ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Setelah genap waktunya. Setelah pas waktunya. Itu berarti Yesus lahir pada abad pertama. Itu pas waktunya. Maka Yesus yang lahir pada abad pertama itu bukan terlalu cepat datang. Tapi bukan juga terlalu terlambat datang. Kalau kita pikir, kenapa begitu Adam dan Hawa berdosa saja, Yesus langsung lahir kan? Menurut kita itu lebih tepat. Tapi ternyata menurut Tuhan, justru kalau dia datang zaman itu terlalu cepat. Kenapa tidak lebih ini? Terlalu lambat. Kita tidak tahu alasan apa, tapi waktu abad pertama Yesus lahir, itu setelah genap waktunya, pas waktunya. Nah lalu akhirnya banyak penafsir mulai memikirkan, pas waktunya apa ya? Ya, waktunya bagaimana dia nggak pas? Nah, menurut saya semua hanya spekulasi. Ada yang mengatakan bahwa Yesus lahir pada abad pertama pada saat pengaruh Yunani begitu hebat. Di bawah Alexander Agung, Helenisasi terjadi. Sehingga semua serba Yunani. Zaman itu kalau kamu tidak ke Yunanian, kamu tidak gaul. Semua serba Yunani. Pada masa itu. Makanya kita punya ilmu-ilmu semua kan Yunani. Biologi dari kata bios dan logos bahasa Yunani. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi artinya ilmu hidup. Psikologi dari psuke jiwa, logos ilmu jadi ilmu jiwa. Sosiologi, sosios, logos. Sampai teologi, teos, logos. Kristologi, Kristos, logos. Yunani semua tuh. Maka perkembangan ilmu pengetahuan itu pengaruh Yunani. Arsitektur juga arsitektur Yunani. Maka bait Allah pertama didirikan oleh Salomo itu oleh orang Ibrani. Tapi bait Allah kedua, waktu orang Yahudi pulang dari pembuangan di zaman Esra Nehemia mereka bikin bait Allah. Tapi bait Allahnya kalah jauh dari bait Allah Salomo. Nah, Raja Herodes ini siapa? Di Alkitab itu, Raja Herodes ini dia sebetulnya tidak layak untuk naik jadi raja. Mengapa? Karena Herodes ini orang Idumea, orang Edom, keturunannya Esau. Padahal Israel itu kan keturunan Yakub. Herodes ini bapaknya itu dari Garus Esau. Mamanya itu namanya Kipros, orang Arab. Dengan bapak Edom dan mama Arab, bagaimana dia bisa naik jadi raja? Nggak bisa. Tapi bapaknya Herodes itu ternyata mempunyai jasa terhadap Roma. Waktu itu Roma dikuasai oleh Marcus Antonius atau Mark Antony yang memegang kekuasaan di Roma. Karena bapaknya Herodes ini berjasa, maka untuk berterima kasih bapaknya Herodes ini mau diangkat karena Roma berkuasa atas Israel juga. Bapaknya Herodes mau diangkat jadi raja, tapi dia tidak mau. Kalau mau berjasa pada saya, balas jasa, angkat saja anak saya namanya Herodes. Akhirnya Herodes naik. Nah, tapi karena latar belakang dia yaitu bapak Edom mama Arab, orang Yahudi tidak suka sama Herodes ini. Mereka benci sekali dengan Herodes itu. Tapi Herodes naik dengan tangan besi. Tapi Herodes ini seorang arsitektur hebat. Dia seorang penikmat arsitektur Yunani. Makanya demi menghargai siapa namanya Marcus Antonius di sana, maka dia bikin benteng Antoni. Ya, kalau saudara pergi ke Israel sudah lihat ada benteng Antonia. Itu dibuat oleh Herodes untuk bisa ambil hatinya Marcus Antonius. Lalu dia bikin semua, dan saudara-saudara, sementara Marcus Antonius berkuasa di Roma, terjadi pergolakan politik. Ternyata Marcus Antonius yang mengganti Julius Caesar, tahu ya, baca Alkitab. Kaisar itu kan kota yang dipersembahkan pada Kaisar. Tapi orang Yahudi memang tidak suka sama Herodes ini. Ya, tidak suka sama Herodes ini. Pernah ada kelaparan. Kelaparan besar, Herodes keluarkan uang beli gandum dari Mesir. Rakyat terima gandumnya, tapi tetap tidak mau Herodesnya. Ya. Pernah ada kekurangan air. Herodes keluarkan biaya kerajaan, bikin saluran air yang namanya aquaduk, membelah Kaisarea. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara lihat tuh aquaduk itu dibuat oleh Raja Herodes. Alirkan air, rakyat senang minum airnya, tapi Herodesnya no.
Sampai akhirnya Herodes pikir, mungkin karena papa saya orang Idumea, mama saya orang Arab, mereka tidak terima saya. Tapi kalau istri saya orang Yahudi bagaimana? Akhirnya Herodes mengawini Mariamne, anak dari imam besar Yahudi, dengan harapan supaya dia diterima. Tapi begitu dia terima, lahirlah 3 anak, Alexander, Aristobulus, dan Antipater, dari anaknya Mariamne. Lalu rakyat senang dengan 3 orang anaknya ini. 3 orang anaknya pergi kuliah di Roma. Begitu pulang rakyat senang padanya. Tapi Herodes curiga nih. Lama-lama mereka senang anak saya. Mereka gulingkan saya, angkat anak saya. Akhirnya dia eksekusi 3 anaknya. Ya. Sampai Kaisar Agustus heran dengan Herodes. Maka Kaisar Agustus mengucapkan kata-kata, lebih baik jadi babinya Herodes daripada anaknya Herodes. Karena kalau jadi babinya, Herodes tidak akan potong babi. Dia menghargai orang Yahudi. Maka dia babi aman. Tapi anak-anaknya dia eksekusi. Nah, setelah itu ada adiknya Mariamne yang namanya Aristobulus. Ya, rakyat senang kepada adiknya, adik iparnya. Dia lama-lama dia curiga, jangan-jangan mereka lebih suka adiknya, iparnya. Akhirnya dia ajak adik iparnya untuk mandi sore hari. Lalu dia tenggelamkan dan cekik di batang leher sampai tenggelam. Karena adik iparnya dibunuh, Mariamne jadi marah. Maka Mariamne mendiamkan diri, tidak ngomong sama Herodes. Karena tidak ngomong sama Herodes, Herodes marah. Herodes bilang, ini perempuan kurang ajar nih ya. Akhirnya Herodes membuat surat kepada Mariamne dari pamannya Herodes sendiri. Mau ketemu di taman. Lalu dia bilang kepada pamannya, Mariamne mau ketemu. Begitu mereka kedua ketemu, tangkap. Selingkuh. Eksekusi dua-dua. Istrinya sama pamannya sendiri, dia potong. Nah, karena Aristobulus dan Mariamne, 2 anaknya ini, dari sang mamanya ini, itu sudah mati dibunuh. Maka mamanya ini mau balas dendam. Tapi begitu dia tahu mama mau balas dendam, dia sikat mamanya lagi. Ya, Herodes itu betul-betul killer. Tapi ada orang bisik sama dia, Pak, kalau kamu mau dapat hati orang Yahudi tidak bisa dengan cara kawin. Kamu mesti tahu apa yang paling diinginkan oleh orang Yahudi. Itu yang harus kamu lakukan. Memangnya orang Yahudi paling suka apa? Bukan gandum, bukan air. Yang paling disukai orang Yahudi itu bait Allah. Karena sejak dari bait Allah Salomo hancur, orang Yahudi pulang bait Allah kedua, bait Allahnya tetap tidak bisa saingi bait Allah pertama. Kalau kamu mau dapat hati orang Yahudi, bangun bait Allah. Maka tahun 20 sebelum Masehi, 20 tahun sebelum Yesus lahir, tahun 19 sebelum Masehi, 19 tahun sebelum Yesus lahir, Herodes mulai pugar bait Allah. Pugar bait Allah gaya apa? Gaya Yunani. Maka semua pilar-pilar bait Allah itu Helenisme, Yunani semua. Nah, itu makanya itu indah sekali. Makanya dia sudah bangun-bangun, sudah bagus. Orang Yahudi senang. Tidak, orang Yahudi. Dia juga bangun istana. Istananya juga bagus. Lalu orang Yahudi bilang, apa? Bait Allah jelek, istananya sendiri megah. Bait Allah kalah dari istananya. Lalu Herodes bilang, ini belum selesai. Nah, makanya pada waktu Yesus bilang, bongkar bait Allah ini. Orang bilang apa? 46 tahun orang bangun bait Allah ini. 46 tahun, itu dari mana? Itu dari tahun 19 sebelum Masehi. Sampai Herodes mati, bait Allah belum selesai. Setelah dia mati, anaknya naik dan melanjutkan pekerjaannya. Dan bait Allah selesai tahun 66. Yesus sudah naik ke surga, bait Allah belum selesai. Sampai tahun 66 baru selesai. Baru pakai 4 tahun, orang Romawi datang, kasih rata dengan tanah. Dan sampai hari ini bait Allah tidak bangun-bangun. Ya. Jadi maksud saya apa? Maksudnya adalah bahwa pengaruh Yunani itu membuat arsitektur juga Yunani, bahasanya Yunani, semua serba Yunani. Nah, kalau memang Yesus hadir, karena itu bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Kalau Yesus lahir di zaman non-Yunani, mungkin pengaruh Injil tidak akan bisa mencapai seluruh dunia. Karena bahasa internasional itu bahasa Yunani. Maka dia harus lahir persis Yunani berkuasa. Supaya itulah sebabnya Yesus bicara bahasa Aram. Hari-hari itu ngomong bahasa Aram. Efata, Talita Kumi, Aba, ya, Gabata, Golgota, itu semua bahasa Aram. Tapi walaupun percakapannya bahasa Aram, Injilnya tidak ditulis dalam Aram. Injil ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa internasional, supaya go public. Tapi setelah Yunani KO, lahirlah Romawi. Romawi punya kekuatan pada hukum. Dan khususnya orang Roma, ya, itu namanya
Pax Romana di bawah Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu bikin perdamaian Roma sampai dia seluruh jajahan itu, ini kota Roma. Lalu dia akan atur jalan dari sini, jalan ini belok ujungnya Roma. Jalan dari sini belok ujungnya Roma. Ini ujung Roma. Semua jalan itu sambung menyambung ujungnya Roma. Dari situ muncul peribahasa ada banyak jalan menuju Roma. Itu dari situ akarnya. Nah, zaman Roma jalan raya bagus semua. Kantor pos jalan semua. Maka gara-gara itulah Rasul Paulus bisa bikin tulis surat kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, sehingga berita tentang Yesus itu para penginjil bisa kemana-mana lewat jalan-jalan Roma. Sehingga Injil akhirnya mencapai seluruh dunia. Jadi mengapa Yesus lahir pada abad pertama? Mungkin kalau dia lahir sebelumnya, Injil nggak bisa menyebar seluas ini. Pengaruh Yunani, budaya Yunani, dan juga infrastruktur Romawi itu mempengaruhi berita tentang Yesus mencapai seluruh dunia pada zaman itu. Jadi rencana Tuhan pasti pas. Katakan sama-sama pasti pas. Nah, jadi kalau belum dapat sesuatu, pokoknya rencana Tuhan pasti pas. Wah, sudah habis waktunya ya. Tapi ini kalau saya satu lagi ini saya lemparkan, ini nggak bisa sebentar, saudara. Tapi ini buat teaser saja gitu ya. Dalam paham predestinasi, Tuhan memilih orang-orang yang masuk dalam kerajaannya. Tuhan yang pilih nih. Apakah dalam hal ini Tuhan melanggar hakikatnya, yaitu kasih? Tidak. Justru kasihnya terjadi. Jadi dalam doktrin predestinasi itu, coba lihat dulu Efesus pasal yang ke 1 ayat 3 dan 4. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu sekarang Roma pasal 8 ayat 29-30. Roma 8, 29. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Terus 30. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Kita baca terbalik. Siapakah yang dimuliakan ini masuk surga? Siapakah mereka yang dimuliakan? Yaitu mereka yang dibenarkan. Siapa mereka yang dibenarkan itu? Yaitu mereka yang dipanggil. Siapakah mereka yang dipanggil itu? Yaitu mereka yang ditentukan. Itu balik ya. Artinya kalau orang ditentukan, dia pasti dimuliakan sampai di surga. Kalau kamu bisa masuk surga, artinya kamu ditentukan. Ya. Kalau kamu betul-betul beriman, kamu pasti masuk surga. Kamu baru beriman hari ini, tapi kamu pasti masuk surga. Tapi sebenarnya Tuhan sudah tahu dan Dia sudah memilih menentukan kamu sebelum dunia dijadikan. Tapi Dia panggil kamu hari ini melalui saya waktu saya khotbah. Dia panggil kamu. Akhirnya kamu menjadi percaya, kamu dibenarkan. Karena kamu dibenarkan, maka akhirnya kamu mati masuk surga, dimuliakan. Nah, apakah itu bertentangan dengan hakikat Allah? Apakah Tuhan panggil semua orang? Tidak. Dia hanya memanggil sebagian orang saja. Apakah itu bertentangan? Tidak. Kenapa? Biasa orang bilang, oh kalau Tuhan pilih sebagian saja. Ini sama contohnya begini. Saya Tuhan Allah ini, seluruh manusia nih. Lalu saya mau memilih, oh saya pilih baju putih sana diselamatkan. Baju merah diselamatkan. Oh itu saya tidak mau pilih, biar dia masuk neraka. Ini selamat sana. Lalu pertanyaannya orang, Tuhan maha adil kah? Bukan masalah adil. Kalau mau adil, masalahnya semua kalian berdosa. Mau adil, saya harus kasih masuk semua neraka. Itu adil. Keadilan Allah itu harus menghukum. Coba Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tidak bisa. Orang bersalah harus kena hukuman. Sekarang semua kalian manusia kan bersalah semua. Kalau saya adil, saya harus hukum semua, masuk neraka. Jadi kalau mau adil, masuk neraka semua.
Tapi karena Tuhan Maha Kasih, maka dia mau memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Ini. Untuk diselamatkan. Nah, kalau begitu, Bapak ini harus masuk neraka loh. Dapat keadilan masuk neraka. Tapi karena saya berkemurahan hati, saya kasih karunia, maka Bapak diselamatkan. Yang selamat-selamat ini dapat kasih karunia, dapat anugerah. Yang masuk neraka yang saya tidak pilih itu dapat keadilan. Yang dapat ketidakadilan siapa? Nggak ada. Kecuali saudara tidak berdosa lalu dimasukkan ke neraka, itu baru tidak adil. Kalau semua saudara berdosa, saya kasih masuk neraka, semua itu adil. Tapi karena saya bermurah hati, saya mau pilih sebagian orang. Nah, kalau pilih sebagian orang, kenapa tidak pilih semua? Apakah Tuhan punya kewajiban memilih semua? Bapak, kalau Bapak pergi ke pasar, lalu ada pengemis, Pak, belum makan dari pagi, Pak. Lalu Bapak kasih nih 5.000. Bapak ke situ lagi, pengemis kedua minta, Bapak kasih 5.000 lagi. Pengemis ketiga, Bapak enggak. Pengemis keempat, enggak. Maka pengemis ketiga dan keempat lapor Bapak ke polisi. Ini tidak adil. Kenapa pengemis pertama dan kedua dikasih? Loh, kan saya tidak punya hak kasih kamu. Kalau saya mau kasih dia, kan hak saya. Itulah sebabnya di Roma bilang, aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aku berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Itu tidak bergantung pada kehendak manusia, tapi kepada kehendak Allah. Nah, masalahnya begini. Kalau Tuhan itu selamatkan semuanya, membuktikan dia kasih, tapi keadilannya gagal, tidak terlihat. Tapi kalau dia masukkan semua ke neraka, keadilannya terlihat, kasihnya tidak terlihat. Bagaimana keadilan dan kasihnya bisa terlihat bersama-sama? Kasihnya terlihat lewat orang-orang yang diselamatkan. Dan keadilannya terlihat pada mereka yang dibiarkan binasa karena hukuman dosa mereka. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaannya, Pak, dari mana saya tahu saya ini dipilih Tuhan atau tidak? Gitu? Jangan-jangan saya sudah rajin-rajin ikut gereja lagi, ikut BBC lagi, tahu-tahu saya nggak dipilih, Pak. Ya kan? Nah, sekarang lihatin kembali ayat ini. Kembali tadi Roma pasal 8 ayat 20 ayat 30 tadi. Roma 8 ayat 30. Mereka yang ditentukannya pasti dipanggil. Ditentukan ini sebelum dunia dijadikan. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya waktu dengar firman Tuhan. Saudara bertobatlah, ayolah percaya. Ini panggilan namanya. Jadi tidak mungkin Tuhan pilih saudara tanpa memberi panggilan. Semua orang yang ditentukan pasti akan dipanggil. Dan mereka yang dipanggil, mereka juga dibenarkan. Dibenarkan ini karena apa? Karena mereka beriman. Maka Tuhan kasih iman. Setelah dikasih iman, maka dimuliakan, masuk surga. Dengan kata lain, kalau kamu tidak ditentukan, tidak mungkin kamu dapat panggilan. Atau kamu bisa dapat panggilan tapi tidak akan dibenarkan karena kamu tetap tidak percaya. Dengan kata lain, kalau kamu sampai beriman dan dibenarkan, itu tanda bahwa kamu sudah dipanggil dan kamu ditentukan. Maka sekarang pertanyaan saya, saudara sudah beriman sungguh-sungguh pada Yesus atau belum? Kalau sudah, itu membuktikan kamu orang pilihan. Tapi kalau saudara belum beriman, ini pasti bukan pilihan, belum tentu juga. Karena mungkin hari ini belum percaya, besok percaya. Apakah itu ateis di sana semua orang non pilihan? Belum tentu juga. Karena pas dia mau mati, baru dia percaya. Artinya dia orang pilihan. Kita baru tahu orang itu bukan pilihan kalau dia pas hembuskan napas terakhir tanpa Yesus. Oh, memang dia bukan orang pilihan. Tapi sepanjang dia masih bernapas, masih ada kemungkinan dia orang pilihan. Tapi kalau sampai saudara sudah beriman, itu bukti bahwa saudara orang pilihan. Jadi, saya kok bisa percaya Yesus ya? Jangan pikir kita percaya Yesus itu karena kekuatan kita sendiri. Ya. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44.
tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak ada orang yang dapat datang kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kalau hari ini saya bilang, saudara-saudara, malam ini ambil keputusan. Siapa yang mau datang dan percaya pada Yesus, keputusan ada di tangan saudara. Kan saya tantang begitu, yang mau terima Yesus maju. Begitu ibu maju, saya tahu Bapak telah tarik dia. Karena tidak ada orang bisa datang pada Yesus kalau Bapak tidak tarik. Ya. Lalu sekarang lanjut ke ayat 64. Oh, sorry ya. Bukan 4,4 ya. Yohanes 6 ayat 65. Sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang dapat datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Bapa mengaruniakan. Ya. Saudara, ini ya, perhatikan baik-baik ya. Jangan percaya apa yang saya omong kalau tidak ada ayat. Itulah sebabnya saya selalu membackup semua pengajaran saya ada ayatnya. Ada ayatnya. Ya. Nah, maka saudara lihat ini ayat yang mengatakan begitu, bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan. Berarti sampai kamu percaya Yesus itu karena Bapa sudah bekerja di dalam kamu. Makanya kamu bisa percaya. Nah, kenapa Bapa bekerja dalam kamu? Karena kamu orang pilihan. Ya. Sekarang Matius 16. Matius 16 mulai ayat 16. Jadi Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu ayat 17. Kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku di surga. Jadi kalau sampai kamu percaya aku adalah Mesias, itu Bapa di surga yang kasih pengertian pada kamu. Oh, kalau begitu kita bisa kenal Yesus, kita bisa mau datang pada Yesus, mau beriman kepada Yesus, itu karena Tuhan yang tarik. Kalau begitu, dari mana saya tahu saya orang pilihan ya? Kamu sudah percaya Yesus? Sungguh-sungguh? Ya, kalau begitu selamat. Kamulah orang pilihan. Tapi kalau kamu belum percaya Yesus, saya belum tahu. Tunggu saja sudah almarhum dalam Yesus atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi justru pemilihan itu sejalan dengan keadilan dan kasih Allah. Gitu, Pak.